Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu dan dirahmati Allah. Ya, kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah nih. Kalau gitu langsung aja yuk, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SD dibully terus. Ya Allah. Saya pindah sekolah. Saya kira pas pindah sekolah nggak dibully. Ternyata masih aja dibully. Sampai-sampai Ustadz ya, sampai SMP nih Ustadz. Gimana Ustadz saya menghadapi mereka Ustadz? Mohon penjelasannya. Bunda Tuti ini Subhanallah, untuk hamba Allah, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, terutama perundungan, bulian adalah perundungan. Betul. Penghinaan, mengejek, atau memainkan sesuatu yang betul-betul merugikan orang lain, memainkan perasaan, atau dia memukul, atau dia menghina, atau selalu mengolok-olok. Nah, ini tidak boleh. Maka orang tua di rumah, terutama ini pendidikan orang tua kepada anak di rumah, terutama nih, bagaimana anak ini harus bisa membentengi diri, harus bisa percaya diri. Karena anak yang selalu dibully itu biasanya adalah anak yang pendiam, biasanya anak yang kurang percaya diri, ya. Maka orang tua harus sering-sering berkomunikasi dengan anak. Kenapa? Karena pentingnya komunikasi dengan anak. Ketika anak mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari temannya, anak akan menyampaikan hal yang dirasakan dan orang tua bisa cari solusi bagaimana ini agar anak ini tidak dibully lagi. Terutama harus diberikan percaya diri anak itu, ya, benteng atau kekuatan dia agar tidak mau dibully lagi gitu. Benar, dan orang tua harus mengawasi nih. Karena bicara masalah perundungan ini ya bisa berakibat fatal nanti untuk masa depan anaknya nanti. Nauzubillah min dzalik. Ada traumatik juga. Iya, ada traumatik, benar Bunda. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Kembali dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru di Islam Itu Indah, Trans TV, saya merasa saya telah berbuat zalim kepada anak-anak saya. Jika suasana hati saya sedang tidak baik, misalnya sedang ada dalam masalah, tidak jarang saya suka memarahi anak-anak saya. Tapi nantinya saya suka ada rasa menyesal. Mohon sarannya Ustadz dan Ustazah agar hati saya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah yang mungkin banyak dilakukan oleh orang tua. Kadang-kadang pas lagi stres ini, anak ini jadi tumpuan ya, jadi salah-salahannya gitu. Setelah itu nyesel sih pasti. Jadi sasaran. Iya, Ustadz Maulana mau penjelasannya. Iya. Mohon maaf kepada orang tua dimanapun berada. Inilah yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah saya tidak pernah marah sama anak, tidak pernah mukul anak, tidak pernah menghardik anak ataupun gimana di hadapan anak. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar ya. Yang pertama, mohon maaf ya, anak kan tidak boleh dimarahin. Karena kapan anak dimarahin rusak otaknya. Saraf otaknya putus. Yang kedua, tidak boleh dipukul anak karena yang sakit bukan badannya, tapi hatinya yang sakit. Maka yang harus kita lakukan, sibukkan diri kita dengan ibadah. Ketika kita sibuk dengan ibadah, tidak ada peluang untuk berbuat dosa. Itu yang pertama. Kemudian tetap berbaik sangka atas apapun. Contoh, anak berbuat nakal, bisa jadi dia kurang perhatian. Menurut kita nakal, tapi sebenarnya dia cari perhatian. Kenapa sih saya sudah beritahu kan, masih dia tidak tahu. Karena mungkin dia kurang informasi, kurang pemberitahuan. Atau pemberitahuan kita kurang jelas, kurang matang, atau mungkin pada saat kita memberikan informasi dia tidak lagi serius, maka tanamkan baik sangka pada situ. Kemudian mohon maaf, ketika ada timbul kebencian kepada anak, maka tenggelamkan, kalahkan kebencian itu dalam bentuk kasih sayang. Bahwa anak ini kalau bukan kita yang sayangi, siapa lagi? Kan ini anak kita, bukan anak orang. Itu. Kalau bukan kita yang sayangi dia, siapa lagi? Saya selalu begitu, mau marah sama anak, aduh, kalau bukan aduh, gimana ini anakku, kasihan. Jadi timbul kasih sayang di situ. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah, buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah, yuk sama-sama kita dengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, dipimpin guru kita Ustadz Syam untuk tema kita pagi hari ini. Silakan Ustadz Syam. Fadhol. Baik, guru-guruku. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah sebuah kisah atau dua buah kisah yang Nabi SAW sendiri menyampaikan kepada kita sebagai contoh kezaliman itu sangat berbahaya. Di mana ada seorang wanita yang baru pulang dari pekerjaan kotornya, tapi dia pulang dalam keadaan bertaubat.
Lalu di perjalanan taubatnya ia menemukan seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu dia pun memberikan minum terhadap anjing tersebut dengan ketulusannya, dengan keihsanan kebaikannya. Dia pun melepaskan sepatunya untuk dijadikan gelas untuk anjing tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ridho akan amalnya, ihsannya pada saat itu, dan Allah golongkan dia menjadi orang yang diampuni sama Allah. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ahli ibadah. Dia sebelum beribadah ternyata dia ada seekor kucing. Seekor kucing ini senantiasa mengganggunya. Lalu dia pun mengurung kucing tersebut supaya tidak mengganggunya lagi dan tidak mengambil makanan ataupun mencuri makanannya. Lalu ketika dia mengurung kucing tersebut, ternyata kezalimannya ini dia lupakan. Berlanjut sampai seekor kucing tadi meninggal dunia ataupun mati. Maka subhanallah, dia dicatat menjadi orang yang sangat zalim terhadap kucing tersebut. Maka dua contoh kisah ini menjadi bukti bahwa kita tidak pernah tahu, sekecil apapun kezaliman kita, bisa jadi itu yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah, ke dalam murkanya Allah. Atau sebaliknya, sekecil apapun kebaikan kita, bisa jadi itu yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melewatkan peluang berbuat baik terhadap orang lain. Jangan pernah juga mengambil kesempatan kalau mau menzalimi orang lain, karena sekecil apapun kezaliman itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah, dan sekecil apapun kebaikan juga akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati jangan sampai melewatkan kebaikan, dan hati-hati jangan sampai mencoba-coba berbuat kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, sungguh kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, jikalau seandainya engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk hamba-Mu yang merugi. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.